wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan dapat mengikuti kelas hari ini ya. Jadi, sebelum kita belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar, di sini kita akan pelajari terlebih dahulu sebenarnya bahasa Indonesia itu asal mulanya seperti apa sih? Dan bagaimana bahasa Indonesia berkembang seperti sekarang. Kenapa belajar sejarah bahasa Indonesia itu diperlukan sebelum kita mempelajari hal-hal teknis? Karena sejarah itu penting dan akan memengaruhi perspektif kita terhadap segala sesuatu. Jadi, kalau kita tahu bagaimana latar belakangnya, asal-usulnya, dan bagaimana suatu itu mengalami perubahan, maka perspektif kita akan berubah terhadap sesuatu tersebut. Oleh karena itu, supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, mari kita pelajari. Namun sebelumnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia amatlah panjang, jadi di sini saya hanya akan menyampaikan pokok-pokok inti saja yang harapannya bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk memahami sejarah bahasa Indonesia. Lalu kemudian di sini ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama ada masa sebelum Sumpah Pemuda, yang kedua masa prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dan yang terakhir ada masa Orde Baru dan Reformasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu masa sebelum Sumpah Pemuda. Untuk memperoleh bahasa nasionalnya, bangsa Indonesia harus berjuang dalam waktu yang cukup lama dan penuh dengan tantangan. Perjuangan demikian harus dilakukan karena adanya kesadaran bahasa di samping fungsinya sebagai alat komunikasi juga sebagai salah satu ciri kultural atau perbedaan dari bangsa lain. Adapun peristiwa penting yang memengaruhi kepada perkembangan bahasa Indonesia. Di sini ada bangsa Indonesia sangat berhasrat mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Hal ini disebabkan karena adanya syarat utama untuk memasuki sekolah-sekolah pada masa itu harus menggunakan bahasa Belanda. Lalu kemudian ada bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan pergaulan atau lingua franca di seluruh Asia Selatan. Namun ini sontak menjadi perhatian kaum pergerakan sebab mereka menyadari bahwa kekuatan rakyat itu dapat tersusun hanya dengan persatuan dan salah satu pemersatu bangsa itu adalah bahasa. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita yang selanjutnya, di sini saya akan bertanya, apakah kalian tahu mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa negara Indonesia? Padahal kita memiliki banyak sekali bahasa ibu seperti Jawa, Sunda, dan lain-lain sebagainya. Mari kita bahas dengan pernyataan berikut ini. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa kita sebut dengan Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu kemudian alasan mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa negara Indonesia? Karena umumnya bahasa Melayu bukanlah bahasa yang populer pada waktu itu dan hanya digunakan di beberapa daerah saja seperti penduduk-penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Kemudian karena pertimbangan itulah, bahasa Melayu diambil sebagai bahasa negara Indonesia. Dan apabila kita mengambil bahasa negara Indonesia menggunakan bahasa ibu seperti Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain sebagainya, ditakutkan adanya mengistimewakan bahasa suatu suku sehingga bisa menyebabkan konflik antar suku. Nah, sampai sini sudah tahu kan alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia. Langsung saja kita lanjut kepada pembahasan materi kita yang selanjutnya, yaitu masa prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Melayu diambil untuk dijadikan bahasa negara Indonesia, maka pada masa prakemerdekaan, tepatnya pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini umum dipakai untuk menjadi bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan juga sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan juga dari luar Nusantara. Dan kemudian pada masa pasca kemerdekaan, pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu kemudian di sini ada ikrar Sumpah Pemuda yang berisi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apakah kalian menghafalnya? Kemudian kita lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, bahasa Indonesia ternyata memiliki sejarah besar dalam perkembangannya, yaitu berubahnya ejaan lama ke ejaan baru yang telah disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Dan ini telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-27. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Kepres nomor 57 tahun 1972 dan hasil kinerja dari Panitia Ejaan Bahasa yang dibentuk Orde Baru pada masa transisi kepemimpinan tahun 1966. Dan ini berlaku baik cetak maupun elektronik mengalami pembatasan dalam menyampaikan informasi publik dan hanya boleh membuat suatu berita yang membangun citra baik dari Orba. Hal ini sontak seringkali membuat masyarakat saat itu melayangkan kritik sebagai counter terhadap Orba dengan menggunakan bahasa sebagai sarana propaganda. Kemudian pada masa reformasi diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-7 mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa di Jakarta, tepatnya di Hotel Indonesia pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Munculnya bahasa media massa atau bahasa pers, yaitu yang pertama ada bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim, dan yang kedua banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing pada surat kabar. Kemudian karena dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa ini, lalu muncul bahasa media massa atau bahasa pers, ternyata berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata baru, dan ungkapan baru seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian ada kroni, konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, provokator, arogan, hujat, makar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Selain itu dipengaruhi pula oleh media iklan maupun artis yang menggunakan istilah baru ini menjadi penyimpangan dari kebenaran cara berbahasa Indonesia maupun mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu periode abad ke-6. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dari era perdagangan abad ke-7. Penggunaan bahasa Melayu ini sendiri tidak terbatas. Maksudnya adalah tidak hanya digunakan di Nusantara saja, namun menyeluruh pada kawasan Asia Tenggara. Lalu bahasa Melayu ini sendiri juga digunakan pada area Asia Tenggara sebagai bahasa perhubungan bangsa-bangsa yang berdagang pada saat itu. Yang ternyata banyak sekali bukti otentik yang dapat dijadikan dasar, seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, hingga Kota Kapur. Lalu hal ini bisa dijadikan bukti otentik karena adanya atau digunakannya bahasa Melayu kuno pada prasasti tersebut. Memang prasasti-prasasti tersebut berada di area perdagangan yang mungkin saja membuka dugaan lain bahwa bahasa Melayu hanya digunakan di area yang dekat dengan transaksi. Namun, bukti lain juga menyatakan bahwa bahasa Melayu juga digunakan di area Jawa Tengah, tepatnya prasasti Gandasuli yang juga berbahasa Melayu kuno. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Syifa Aisyah selaku perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada pembahasan mata kuliah pengembangan atau pembinaan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.